Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Safe, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Maria Magdalena Lekalong, SPDK. Saya merupakan mahasiswa PPG Guru Tertentu Daerah Khusus Terkendali Internet di LPTK Universitas Pendidikan Ganesha, program studi PGSD dengan NIM 257488948, asal sekolah UPTD SD Impres Kavelulang, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada hari ini, Kamis 20 November 2025, saya melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka ujian kinerja. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikannya. Selamat menyaksikannya. Siswa-siswa, selamat pagi semua. Apa kabar? Baik. Sehat? Sehat. Tiada yang sakit? Tiada. Oke. Baik. Hari ini kita akan belajar. Namun sebelumnya itu Ibu mau suruh salah satu siswa untuk maju ke depan pimpin kita dalam doa. Jadi, teman-teman, mari kita berdoa. Coba kalian bekerja ingat nama ya. Alfa, Adi, Jenny, Gentri, Lia Santi, Vivi, Mesiana, Esther, Nehemia, Khalil. Baik. Semua hadir toh? Hadir. Tidak ada yang sakit? Iya. Berarti hari semua hadir. Jadi hari kita semua hadir karena apa? Kebaikan dan siswa untuk menyanyikan salah satu lagu nasional, yaitu lagu Garuda Pancasila. Ibu guru jemput anak-anak bangkit berdiri. Bangkit berdiri, kita sama-sama menyanyi lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda sini ibu guru mau bertanya kepada anak-anak semua. Hari ini kita sama-sama belajar tentang nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang ibu guru mau tanya, siapa yang tahu apa itu Pancasila? Yang tahu angkat tangan. Santi. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang berisi 5 sila Pancasila. Oke, terima kasih. Jadi di sini Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang berisi 5 sila Pancasila. Dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun ibu guru mau suruh siswa untuk maju ke depan, salah satu anak maju ke depan untuk memberikan
memberikan contoh berdoa yang baik. Coba Jenny maju. Lipat tangan, tutup mata. Baik, ini adalah salah satu contoh berdoa. Baik, Jenny silakan duduk. Sekarang anak bertengkar. Dua orang laki-laki maju, Alfa dengan Yes, maju. Kamu berdiri. Gimana cara bertengkar? Oke, sudah. Ini adalah cara ya anak-anak bertengkar. Oke, terima kasih. Jadi tadi kita sudah melihat anak saat berdoa, saat bertengkar, saat anak pikir, saat anak membuang sampah sembarang. Jadi anak-anak sudah tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Yang baik itu yang tadi yang apa? Bertengkar dan buang sampah sembarang. Yang baik itu adalah berdoa yang baik dan pikir, sapu dan kasih masuk di tempat sampah. Itu adalah perilaku yang baik dan yang tidak baik yang adik-adik sudah tahu. Baik, di sini kita akan memasuki materi yang kita pelajari hari ini. Ibu guru mengajak kepada siswa semua berdiri, kita sama-sama menyanyi lagu teknik fokus. Semua tahu loh? Satu, dua, tiga. Tekuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Terima kasih, silakan dulu. Jadi kita sudah menyanyi baik di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Anak-anak, hari ini kita akan belajar bagaimana menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak hanya menghafalkan sila-silanya, tetapi juga mempraktekkan sikap-sikap yang sesuai dengan setiap isi atau bunyi sila Pancasila. Jadi baik di rumah, di sekolah maupun saat bermain bersama teman, sikap-sikap yang perlu kita tanamkan harus mencerminkan bunyi sila Pancasila. Adik-adik, anak-anak tahu ada berapa sila Pancasila? 5 sila Pancasila. Sila pertama apa? Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Lambang sila pertama adalah apa? Lambang apa? Bintang. Jadi lambang sila pertama adalah bintang. Nilai utama yang termuat dalam sila pertama yaitu yang pertama, keimanan, yang kedua, toleransi, dan yang ketiga, syukur. Contoh dari nilai utama perilaku dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama, berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Kita mau melakukan kegiatan belajar mengajar, pertama kita harus apa? Berdoa. Habis berdoa baru kita belajar. Yang kedua, menghormati teman yang berbeda agama. Kita harus menghormati kita punya teman yang berbeda agama. Misalnya Jenny dari agama lain,
genre dari agama lain. Berarti kita tetap satu dan kita tetap ada sekolah di sini. Jadi kita saling menghargai satu sama yang lain. Yang ketiga, tidak mengganggu teman yang sedang beribadah. Misalnya ibu kasih contoh, Santi sedang berdoa, Jendri pitendang berdoa. Itu berarti dia sudah mengganggu saat Santi berdoa, toh? Ya. Hindari dalam sila pertama, yaitu mengejek agama atau cara ibadah orang lain. Kadang kita suka ganggu teman di hari dari agama lain, kita tidak boleh baku ejek satu sama yang lain. Dan yang kedua, kita jangan malas beribadah. Kita harus apa? Rajin beribadah. Terus yang berikut, sila kedua. Siapa tahu bunyi sila kedua? Coba. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya adalah apa? Nilai utama yang termuat pada sila kedua adalah empati, kesetaraan, sikap sopan. Contoh perilakunya, menolong teman yang kesulitan. Menolong teman yang kesulitan itu sepertinya di dalam, misalnya Jenny sama Vivi mau ikut oto di Kalabahi. Tiba-tiba dalam perjalanan Jenny tidak punya uang oto. Jenny sepanjang jalan Jenny pikir, sebentar mau turun, saya mau pakai apa? Bayar. Saya tidak ada uang untuk bayar. Tiba-tiba Jenny lihat ada Vivi. Terakhir Jenny bilang, Vivi, ada uang saya bisa. Berarti itu apa? Kita menolong teman yang kesulitan. Yang kedua, mengucapkan kata-kata yang sopan. Kita harus bilang permisi. Kita tidak boleh menghina, mengejek dan menyakiti teman. Yang berikut, sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Lambang yaitu apa? Lambang beringin. Nilai utama yang termuat dalam sila ketiga adalah persatuan, gotong royong, dan kebersamaan. Kita harus bersatu. Apa yang kita kerja, kita harus sama-sama. Apa yang kita angkat, kita harus sama-sama. Barang yang berat, kita harus sama-sama angkat. Kalau misalnya ibu dan kita juga harus ada rasa kebersamaan. Contoh perilaku dari nilai utama tersebut. Yang pertama, bekerja sama membersihkan gelas. Kita pikir itu kita harus sama-sama. Kita sudah ada kesepakatan 4 orang atau 5 orang dalam satu hari, ada 5 orang kita pikir pagi-pagi. Berarti datang pagi-pagi kita kasih bersih gelas. Yang kedua, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Dan yang ketiga, menghargai perbedaan suku, budaya, dan bahasa. Kita harus menghargai perbedaan suku. Jangan kita beda suku, beda bahasa, beda budaya, tapi kita tetap satu dan kita sama-sama saling satu. Dan lanjut ke sila keempat. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lambang sila keempat adalah kepala bangku. Terus nilai utama yang termuat. Yang pertama, musyawarah. Yang kedua, demokrasi. Yang ketiga, menghargai pendapat. Terus, contoh perilakunya, bermusyawarah menentukan ketua kelas. Biasa kalau kita baru awal masuk, anak-anak dari kelas
4 naik kelas 5, kita bentuk apa? Ketua kelas. Siapa mau jadi ketua kelas angkat tangan, atau kita pemilihan saja. Oke. Habis itu yang kedua, mendengarkan pendapat teman tanpa memotong pembicaraan. Misalnya, Jen sambil bicara, langsung Vivi bilang, ini tidak boleh. Biarkan dia omong sampai selesai. Apa dia maksud tujuan, dia bisa omong selesai. Jangan dia masih omong langsung Vivi tutup dia mulut. Tidak boleh. Atau Vivi tegur bilang, Jen berhenti omong sudah, tidak boleh. Yang berikut, menerima hasil keputusan bersama dengan lapang dada. Jadi kita mendiskusi sesuatu, keputusan kita harus menerima semuanya dengan baik. Habis itu perilaku yang perlu dihindari. Yang pertama, memaksakan pendapat sendiri. Tidak menerima keputusan bersama. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambang sila kelima, padi dan kapas. Terus nilai utama yang termuat keadilan, berbagi, tanggung jawab. Contoh perilaku, membagi tugas piket secara adil. Jadi kita harus membagi, wali kelas bagi kita piket. Hari Senin, Alfa, Ardi, Fidal, Nehemia. Hari Selasa, Esther, Evelyn, Jen, Vivi. Begitu dan seterusnya. Ya. Terus kita harus antri dengan tertib. Yang ketiga, menggunakan fasilitas sekolah dengan bertanggung jawab. Kalau misalnya kita pinjam sekolah punya buku, berarti kita harus apa? Kasih kembali. Yang kita bawa pulang. Berarti kita tidak tanggung jawab. Yang berikut, membantu teman yang membutuhkan. Membantu teman yang membutuhkan. Jadi kita sesama teman, kita saling membutuhkan. Kalau satu tidak ada ballpoint, kasih pinjam. Satu tidak ada buku, kasih pinjam. Satu tidak ada tidak bawa makanan, berbagi. Di rumah, contohnya menghormati orang tua. Kita di rumah itu, kita harus menghormati orang tua. Karena Bapak dan Mama itu adalah wakil Allah yang kedua. Jadi kita harus menghormati orang tua. Yang berikut, berbagi tugas rumah dan membantu adik dan saudara. Di dalam rumah kita harus bantu kita punya mama, bantu kita punya keluarga. Bangun pagi kita harus sapu. Bangun pagi kita harus cuci piring. Bangun pagi kita harus apa? Timba air. Jangan pagi malas cuci piring kita kabur. Bantu mama masak kita goyang-goyang kali kita kabur. Dan ini apa? Anak-anak udah begini. Itu kita yang kawan dia karena kita minta dia kita kasih. Jangan bilang, oh saya harus kawan dengan Jenny dulu, saya harus kawan dengan Santi dulu karena dong setiap ada sekolah dong uang banyak bisa, tidak boleh. Jangan bilang, saya tidak mau kawan dengan ini Fidel dan Nehemia karena dong tidak bawa uang, tidak boleh. Kita harus apa? Memilih teman, tidak memilih teman. Yang berikut, menjaga kebersihan kelas bersama. Di dalam kelas kita harus jaga kebersihan. Kita tidak boleh buang sampah sembarang. Jadi kayak tadi kita ada buat di depan, ada yang buang sampah sembarang, nanti bikin datang sapu kasih masuk di tong sampah. Jadi kita tidak boleh buang sampah sembarang tempat. Jadi kita di dalam kelas itu kita harus jaga kebersihan supaya apa? Kita bisa duduk belajar, bisa rasa nyaman. Kita duduk ada bau-bau apapun itu tidak ada. Karena apa? Kelas itu bersih, semua itu rapi,
aman, nyaman. Yang berikut, di masyarakat, contohnya ikut kerja bakti di lingkungan. Jadi setiap kali orang bilang bulan bakti, orang ada gotong royong, bersihkan jalan, cabut rumput. Kita kalau pulang sekolah, kita bisa bantu kita orang tua dong, bisa cabut rumput, bisa bantu orang tua dong bersihkan jalan, lubang-lubang dong kita bisa kasih masuk batu, kita tutup, kasih rapi-rapi. Yang berikut, membuang sampah pada tempatnya. Kita harus buang sampah di tempat. Kita sebagai anak sekolah, kita masing-masing punya tong sampah ada. Jadi kalau ada sampah, kertas, kotak, kita harus kasih masuk di tempat sampah. Yang berikut, saling menghormati di tetangga. Di rumah kita harus saling menghormati. Kita jangan hura-hara saja. Jadi kita sudah hari ini kita belajar tentang tujuan pembelajaran nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Nah, sekarang Ibu akan membagi tugas buat dua kelompok. Dari ini satu kelompok, yang hari ini satu kelompok. Baik, semua sudah dapat kertas toh, lembar jawaban toh? Ya. Baik. Sekarang anak-anak kerja, lembar jawaban yang Ibu guru bagi, anak-anak bisa kerja. Teman-teman, di sini kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu perilaku pertama, beribadah sesuai agama masing-masing. Sila Pancasila adalah sila pertama. Perilaku yang kedua, membantu teman yang terjatuh dari sepeda. Sila Pancasila, sila kedua. Perilaku yang ketiga, bermusyawarah menentukan ketua kelas. Sila Pancasila adalah sila keempat. Perilaku yang keempat, pikir kelas bersama-sama. Sila Pancasila adalah sila ketiga. Perilaku yang terakhir, belajar dengan rajin untuk meraih cita-cita. Sila Pancasila, sila kelima. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Terima kasih buat kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil kerja mereka. Semua berjalan dengan baik. Sekarang kelompok 2. Terima kasih atas kesempatan yang diperoleh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Perilaku yang pertama, beribadah sesuai agama masing-masing. Sila Pancasila, sila ke-1. Perilaku yang kedua, membantu teman yang terjatuh dari sepeda. Sila Pancasila, sila kedua. Perilaku yang ketiga, bermusyawarah menentukan ketua kelas. Sila Pancasila, sila keempat. Perilaku yang keempat, piket kelas bersama-sama. Sila Pancasila, sila ketiga. Perilaku kelima, belajar dengan rajin untuk meraih cita-cita. Sila Pancasila, sila kelima. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Baik, terima kasih buat
kita sudah mengerjakan semua soal yang ada. Yang berikut, bermusyawarah menentukan sebuah kelas. Ada di sila berapa? Oke? 4. Piket kelas bersama-sama. Ada di sila berapa? 3. Belajar dengan rajin untuk meraih cita-cita. Ada di sila berapa? 5. Jadi kita sudah anak-anak sudah kerja soal dengan baik. Di akhir dari anak-anak siswa mengerjakan soal, kita semua berdiri, kita sama-sama menyanyi salah satu lagu yaitu Belajar Pancasila. Kita sama-sama menyimpulkan pelajaran hari ini tentang nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Adik-adik, anak-anak sudah belajar tentang tujuan pembelajaran nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa materi yang kita pelajari dalam nilai-nilai penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, Pancasila berisi 5 sila yang menjadikan pedoman hidup bangsa Indonesia. Pancasila berisi 5 sila yang menjadikan pedoman hidup bangsa Indonesia. Yang biasa kita upacara, kita harus menjawab atau menyebut Pancasila, 5 Pancasila yang ada. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam rumah, di sekolah, di masyarakat. Yang berikut, setiap sila memiliki nilai contoh perilaku dan sikap yang perlu dihindari. Yaitu tadi kita sudah bahas bersama tentang setiap nilai memiliki nilai Pancasila, contoh perilaku dan sikap yang perlu dihindari. Yang berikut adalah penerapan Pancasila membuat kehidupan menjadi lebih damai, adil dan harmoni. Dan merepresentasikan semuanya itu dengan baik. Sehingga apa yang adik-adik terima pada saat hari ini, apa yang anak-anak terima hari ini, anak-anak bisa pulang dan bisa belajar di rumah dengan baik. Jangan hari ini kita belajar di sekolah tentang nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, adik-adik di rumah buat tidak sesuai dengan apa yang kita belajar hari ini. Sehingga apa yang adik-adik sudah belajar hari ini dengan baik. Sehingga ibu guru mau memberikan motivasi kepada anak-anak pulang di rumah, kita harus saling menghargai, saling menolong, saling membantu satu sama yang lain. Tadi kita sudah bahas, sudah panjang lebar. Kita tidak boleh membeda-bedakan dia agama ini, dia agama ini, dia dari suku ini, dari suku ini, tidak boleh. Kita tetap bersama-sama dan kita akan mengakhiri semua rangkaian kegiatan belajar mengajar hari ini, dan kita akan mengakhiri dengan doa. Dan di sini diakhiri dengan doa, namun sebelumnya kita menyanyi satu lagu lagi.
lagu Bapa kami yang di dalam surga, tahu? Satu, duduk dalam keadaan lipat tangan, duduk baik-baik, kita sama-sama menyanyi lagu Bapa kami yang di dalam surga. Satu, dua, tiga. Bapa kami yang di dalam kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kita sama-sama berdoa ulang. Ya Tuhan Yesus, Supaya kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Amin. Baik, sekarang kita sudah mengakhiri semua pelajaran dengan baik, dan diakhiri ini Ibu mengucapkan Salam dan selamat siang bagi kita semua.